Haleluya. Sangat sukacita ada di tengah-tengah saudara. Amin. Kami datang dari Medan, Sumatera Utara, saudaraku. Ya, di mana GKI dimulai. Tapi hari ini, saudaraku, kita ada di Waingapu ini. Betapa luar biasa Tuhan mengasihi kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus itu baik. Dan kasihnya kekal selamanya. Dan dia, saudaraku, tidak membedakan semua kita. Tidak ada satupun yang dilalui Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Dan juga Tuhan mau mencurahkan kuasanya dalam hidup kita. Itulah yang mau saya saksikan sebentar ini. Nanti saudaraku, firman Tuhan saudara dengar baik-baik. Supaya firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Sebagaimana firman Tuhan ini mengubahkan saya, biarlah kita juga semua berubah. Amin, saudaraku. Saya sudah 76 tahun. Dan mengikut Yesus kira-kira hampir 50 tahun. Pada waktu saya sudah tamat dokter, ya, kira-kira 50 tahun yang lalu saya tamat dokter, lalu saya mengambil spesialis anak, lalu kemudian dapat subspesialis lagi darah anak, dan harus ke Jakarta. Dan di Jakarta pada hari Paskah seperti sekarang ini, ada orang mengundang saya untuk kebaktian, ya, seperti inilah saudaraku. Lalu pada waktu itu saya mendengar kabar dari firman Tuhan, dari puji-pujian yang disampaikan, bahwasanya Yesus itu sudah mati bagi saya untuk menebus dosa saya. Saya sudah ke gereja, tetapi saya hanya mengikuti upacara gereja dan merasa itu sudah cukup. Tetapi banyak hidup saya mengalami tragedi, pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan khawatir dan lain sebagainya. Dan saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sampai hari itu saya mendengar kabar bahwa Yesus itu sangat mengasihi saya, bahkan mati bagi saya, menyerahkan nyawanya, disiksa dan disalibkan hanya untuk saya. Saya waktu itu, saudara, waktu saya sungguh dijamah Tuhan, dan saya berseru pada waktu itu dan berkata, Yesus Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, penebusku. Mari Tuhan, tolong saya, ampuni saya, berkati saya, oh Tuhan, ubahkan hidup saya. Karena saya merasa, saudaraku, hidup saya, walaupun saya sudah tamat dokter, saya sangat merasa sedih. Karena saya baru kehilangan ibu saya, 3 bersaudara, 3 meninggal dalam tempo 2 tahun. Jadi saya pikir, kemanalah hidup ini? Banyak kekhawatiran, banyak pertanyaan, banyak stres, ya, depresi. Walaupun semua dari luar kelihatan baik. Banyak diantara kita, saudaraku, dari luar kelihatannya baik. Kalau tanya apa kabar, kabar baik, ya. Tetapi sebenarnya tidak baik. Ya, tapi karena sopan santun kita katakan baik. Tapi dalam Yesus, walaupun tidak baik, kita berkata kabar baik karena Yesus bisa menolong kita. Haleluya. Nah, saudaraku, saya selamat. Kemudian saya mulai berdoa dan saya melihat ada hubungan dengan Tuhan. Seperti dalam buku Roma 8 berkata, ada kesaksian roh bahwa Bapa di sorga adalah Bapa kita. Dan saya berdoa, saya rasakan Tuhan berkata, ini aku ada di sini. Yang selama ini saya tidak begitu yakin kalau saya berdoa itu kemana doa saya, ya, mengapa hidup saya begini. Tapi sesudah itu saya melihat, saya tahu Tuhan ada dan menjawab doa. Dan firman Tuhan ini menjadi hidup dalam hati saya. Mengapa? Karena saya sudah lahir baru. Tuhan Yesus sudah dalam hati saya. Roh saya yang tadinya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, sekarang sudah bisa mengerti. Sehingga saya tahu, saya heran. Ini Alkitab saya sudah lama baca, ada ujian agama, ya, di sekolah, waktu di fakultas juga ada ujian agama. Zaman kami itu zaman Soekarno, saudaraku, kalau mau lulus harus lulus dulu namanya manipul usdek, ya, harus lulus dulu kewiraan, lulus lagi agama dan lain sebagainya. Lulus tapi kok tidak kenal Yesus. Tapi hari ini sesudah saya selamat, saya lihat bahwa semua persoalan hidup bisa dijawab oleh Alkitab. Saya berubah, saudaraku, dan orang-orang melihat saya berubah. Saya sendiri tidak tahu, tapi mereka berkata, engkau yang dahulu begitu pemurung, sekarang kok sudah berubah. Saudaraku, Tuhan Yesus mengubahkan kita, firman-Nya mengubahkan kita. 1 tahun demikian, kemudian saya pulang ke Medan, tapi saya tidak ada yang memuridkan saya. Tidak lama sesudah 1 tahun, saya mundur. Saya masih membaca Alkitab, tetapi mundur. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata dalam perintah agung, kita harus diinjili, tapi juga harus dimuridkan. Tidak ada yang memuridkan saya. Sampai satu waktu teman saya, adik dari Bapak Munti, datang kepada saya, kamu datang saja ke gerejaku. Mengapa? Di sana ada
baptisan Roh Kudus, Roh Kudus. Saya katakan ya, saya percaya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi kalau kamu terima Roh Kudus, hidupmu pasti berubah, diberkati. Lalu dia katakan diberkati bagaimana? Kamu bisa kaya. Saya bilang kaya. Saya nggak kekurangan karena papa saya selalu membiayai saya dari mulai sampai sekolah sampai saya semua dia membiayai. Jadi saya tidak berpikir hal itu. Saya tidak perlu itu. Namanya rohani, Ani. Lalu dia katakan, kamu gak sembuh kalau sakit. Aku gak pernah sakit. Padahal itu benar, saudaraku. Kalau ikut Yesus, saudaraku, memang kita akan diberkati, akan disembuhkan. Amen. Tapi bukan itu kebutuhan saya yang terutama. Sampai satu kemudian dia berkata, kamu akan dapat kuasa. Wow, saya pikir dapat kuasa itu saya perlu. Kelihatannya hidup saya tidak berkuasa, ya. Keadaan yang menekan saya tidak pernah bisa mengatasinya, selalu jatuh di dalam khawatir, ya. Dan walaupun saya tahu firman Tuhan ini, saudaraku, tetapi ya sebelum tamat khawatir bagaimana tamat, sesudah tamat khawatir bagaimana dapat kerja, sesudah dapat kerja khawatir bagaimana kerja supaya berhasil. Memang ada firman berkata jangan takut, tapi nyatanya saya takut. Jadi saya pikir saya perlu kuasa itu. Kamu punya kuasa untuk melawan dosa dan juga untuk menyatakan kuasa Tuhan. Cuma saya maulah itu. Lalu saya tanya dia, kamu juga sudah dapat? Saya juga belum, dia katakan. Tapi itu jalannya saya pertama sekali mengerti bahwasanya Kisah 1 ayat 8 berkata, ya, tunggu di Yerusalem supaya kamu beroleh Roh Kudus, kamu beroleh kuasa, dibaptiskan Roh Kudus. Saya datang, saudaraku, dan saya dapat baptisan Roh Kudus, bahasa roh, dan kemudian diajari, dimuridkan, dan benar-benar berkuasa. Bukan hanya dalam kehidupan saya, juga saya bisa melayani. Melayani bukan cuma di gereja, dalam pekerjaan saya masih jadi dokter, belum full time di gereja. Pada waktu orang-orang datang, saudaraku, kasus-kasus yang kelihatannya hopeless, bahkan dikirim, saudaraku, karena kami di Medan tuh selalu dikirim kepada kami, ya, dikatakan ini kasus hopeless. Kalau kami ajak dia percaya Yesus, yang hopeless itu bisa sembuh. Amen. Itulah kuasa Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus yang bekerja. Amin. Dan kemudian saya melayani dengan Bapak Munte, saudaraku. Ya, saya menikah dengan Pak Munte. Dia juga, kami sebenarnya sama-sama tamat SMA. Ibu kami juga sekelas, kami juga sekelas. Ya, saudara-saudara kami 7 bersaudara juga sekelas. Jadi kami kenal dari kecil. Saudaraku, saya heran. Dia orangnya ganteng, dia orang tukang pesta. Begitu selamat, begitu seperti kesaksian anak-anak muda tadi, hidupnya berubah. Dan orang berkata dia sudah gila, karena gila agama. Saya heran, saudaraku, karena saya kenal dia, kenapa dia berubah. Tetapi Tuhan membuat sedemikian rupa, memimpin jalan kami. Akhirnya kami menikah dan bersama-sama melayani dengan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Desa demi desa, saudaraku, di seluruh Sumatera Utara sudah berdiri, dan sekarang ini GKI ada di seluruh provinsi di Indonesia. Semua ada di provinsi, mulai dari Aceh sampai ke Merauke, sampai ke Jayapura, Sentani, saudaraku, yang Manokwari, Sorong, Raja Ampat, semuanya ada. Karena, saudaraku, sesudah kami mengikut Tuhan, kami selalu beritakan, saudaraku, kuasa Tuhan. Dan anak-anak muda terutama, semua mau ikut Tuhan Yesus. Semua mau ikut di belakang. Itulah kerinduan saya hari ini, walaupun saudara tidak banyak. Anak-anak muda, tidak terkecuali orang tua, mari semua melayani Tuhan. Mari terima kuasa Roh Kudus itu. Sebab dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup. Firman Tuhan berkata dalam Zakaria 4:6, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, melainkan oleh Rohku juga. Dan kalau kita terima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai seluruh bumi. Haleluya. Ya, saudara bisa keliling dunia untuk memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Dan saya bersyukur, saudaraku, setiap kali anak muda, baik juga orang tua, baik orang-orang yang datang ke Medan, saya melihat pulang dari Medan semua jadi hamba Tuhan. Baik dia dari luar negeri, baik dari Indonesia. Satu orang anak muda, saya tidak usah sebut namanya, tapi saudara pasti tahu. Dia seorang yang pintar sekali, tamatan ITB, saudaraku, dapat cum laude, ya, karena pintarnya, saudaraku. Papanya seorang pendeta. Lalu kemudian satu hari sudah dia tamat, ya, papanya ini kenal dengan seorang kaya, seorang jutawan di Jakarta. Lalu dia katakan kepada
bapak ini, tolong pekerjakan anak saya. Lalu kemudian bapak konglomerat ini, boleh Pak, dengan satu syarat, tinggal 1 bulan di rumah Pak Munte di Medan. Dia di Jakarta, tampaknya dari Bandung, ITB. Tentu bapaknya juga kenal dengan kami. Bahkan waktu kecil saya merawat anak-anaknya, termasuk si anak yang sudah tamat jadi insinyur ini. Lalu kemudian dia datang ke rumah kami, tinggal di rumah kami sebulan. Kami hampir tiap malam, seperti Bapak Agus Leo, tiap malam menginjil ke desa-desa, ke kota-kota, saudaraku. Dan dia ikut, biarkan saja dia ikut selama 1 bulan, saudaraku, ya. Ikut ke kampung-kampung, tidak ada penerangan, tidak ada apa semuanya. Dia jalan kaki dan lain sebagainya, saudaraku. Seperti kata Bapak hari ini, penolakan, penerimaan, semua jadi. Tapi dia ikut. Sudah 1 bulan dia pulang, saudaraku, ke Jakarta. Bertemu dengan Bapak konglomerat. Lalu kata Bapak itu bagaimana? Dia katakan, mau kerja? Tidak, saya mau jadi hamba Tuhan. Dan sekarang dia hamba Tuhan, saudara-saudara yang banyak anggota di Jakarta. Bukan itu saja, seluruh dunia kalau datang ke Medan, pulang semua jadi hamba Tuhan. Hari ini kami datang ke Sumba, saudara semua jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan itu, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang penuh dengan kuasa, kasihnya dan kuasanya tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan panggil kita semua untuk memberitakannya. Tidak ada yang kebetulan kita hadir di sini. Haleluya, saudaraku. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Hanya sekali hidup, saudaraku. Saya masih berasa, saya tamat SMA umur 17 tahun, kira-kira baru kemarin itu. Tiba-tiba saya sudah 76 tahun. Tidak tiba-tiba ya. Tapi begitulah cepatnya waktu itu. Tapi ada satu masa kekekalan yang lama. Sesudah kita meninggalkan dunia. Dan masa kekekalan kita itu ditentukan bagaimana kita hidup selama kita ada di dunia ini. 70 tahun, 80 tahun, atau 120 tahun. Dan selama itu, kalau kita hidup seperti di dalam Alkitab ini, apapun talenta kita kerjakan. Tuhan berkata, baiklah perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia perkara kecil, aku berikan kepadamu kuasa yang lebih besar lagi. Ada kerajaan yang kekal, saudaraku. Mari saudaraku, kita bersungguh-sungguh hati mengikut Tuhan. Mari penuh selalu dengan kuasa Tuhan. Mari ikut melayani. Mari ikut mau dimuridkan untuk melayani. Haleluya. Dimanapun saudara, kapanpun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, ada rencana Tuhan bagi saudara, ada panggilan Tuhan bagi saudara. Tidak ada yang kebetulan. Dan panggilan yang sebenarnya adalah untuk berbuah, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kalau lebih lagi untuk membangun gereja yang manapun itu, saudara, genapi panggilan Tuhan bagi saudara. Terima, saudaraku, kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saudara dan memberkati saudara. Tidak ada satupun saudaraku yang mengikut Tuhan tambah miskin, tidak. Semua tambah diberkati, amin. Tidak ada yang tambah sakit, semua tambah sehat. Tambah panjang umur, haleluya. Tadi dikatakan oleh Brian, saudaraku, sebenarnya berapa minggu yang lalu, ya hari Jumat, saudaraku, saya tiba-tiba sakit. Kemudian saudaraku dibawa ke rumah sakit dan dokter berkata, bukan hari Jumat, hari Senin ya. Lalu saya Selasa ke Malaysia, kemudian dokter berkata harus dioperasi, ya. Didoakan oleh klien semua di NTT juga. Bapak Agus Leo bahkan datang dengan hamba Tuhan dari Pekanbaru dan dari Padang, saudaraku, dan berdoa. Dan saudaraku, hari Jumat saya dioperasi, hari Minggu kami sudah kebaktian sama-sama dengan Bapak Agus, saudaraku. Sudah ketawa-ketawa dan bersukacita. Ya, hari Minggu berikutnya saya sudah khotbah di Medan. Dan hari ini saya sudah ada di sini. Tuhan Yesus baik. Ya, kuasanya tidak berubah. Amin. Dia akan sampaikan kita pada umur kita, genapi umur kita, panjang umur. Tuhan berkata, haleluya. Saya harap hari ini saya boleh memberkati saudara. Kalau saya yang sudah tua ini pun ditolong Tuhan. Hai anak muda, sambut panggilan Tuhan. Jadilah hamba Tuhan. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Maukah saudara berseru kepada Tuhan Yesus? Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah juru selamat, mengampuni semua dosa saya. Saya terima Engkau masuk dalam hatiku, Tuhan. Penuhkan saya selalu dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Pakai saya, Tuhan, jadi hamba-Mu. Berkati saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Sembuhkan penyakit saya, bebaskan saya, jadikan saya
hamba-Mu yang setia. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada selanjutnya Joyce. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya anak paling kecil daripada Ibu Munte. Kalau di Medan namanya anak paling bungsu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak saya, Ibu Pendeta Victoria. Semua kita diberkati oleh kesaksian Ibu Munte, Ibu Gembala. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari hidup beliau bagaimana kuasa Tuhan yang menata hidupnya selama 50 tahun dia mengikut Tuhan. Kalau Ibu Munte ditolong Tuhan, semua kita pun ditolong Tuhan. Karena Tuhan tidak membedakan kita menurut rupa. Kita mengerti ada banyak hal di dalam dunia ini yang dapat memberikan kuasa kepada kita. Sejadi itu uang, pendidikan kita. Sebabnya banyak orang mengejar pendidikan yang tinggi. Ataupun kedudukan di dalam pekerjaan atau jabatan dalam pemerintahan. Biasanya kalau kedudukan seseorang lebih tinggi, kuasanya pun lebih besar. Kalau uangnya lebih banyak, kuasanya pun lebih besar. Tapi kalau kita jujur, kita juga mengerti bahwasanya walaupun itu semua hal yang baik dan dikejar oleh kebanyakan orang di dunia ini, semua itu hanya mendatangkan kuasa yang terbatas. Dari kesaksian Ibu Munte tadi kita bisa mengerti Ibu Munte sebenarnya sudah jadi dokter, sudah baik. Bahkan penghasilannya pada waktu itu cukup besar, saudaraku. Pada zaman itu kalau sekali terima pasien dia bisa langsung beli perabotan, uangnya pun cukup banyak. Tetapi kalau belum ada Yesus, tetap tidak puas. Karena semua ini kita diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan juga yang bisa memuaskan kita. Jadi semua hal di dunia ini, walaupun itu baik, hanya mendatangkan kuasa yang terbatas. Itu sebabnya malam ini kami datang untuk mengingatkan kita semua, hanya ada satu pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Namanya Tuhan Yesus. Dan kasih-Nya juga tidak terbatas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebabnya malam ini mari kita pastikan sungguh-sungguh kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita pulang dengan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita mengasihi Dia, kita suka membaca firman-Nya, kita bisa bersekutu dengan Tuhan seperti kesaksian Ibu Munte tadi. Karena kadang-kala kehidupan kita akan membawa kita kepada satu titik di mana kita menghadapi satu masalah. Lalu uang yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kenalan yang kita kenal, tidak sanggup menjawab masalah kita itu. Kalau seseorang walaupun uangnya banyak, tapi hatinya sedih, uangnya tidak bisa membeli kebahagiaan. Mungkin sebentar dia bisa mabuk, senang sebentar. Mabuk hilang, sedih pun kembali, susah pun kembali. Atau kalau kita divonis dengan satu penyakit yang langka, yang belum ada obatnya ditemukan, banyak pun kenalan kita sampai ke Amerika sana, tinggi pun jabatan kita, bahkan banyak juga uang kita di bank, sanggup kita berobat ke Singapura, juga ke Amerika, atau kemana saja, tapi memang belum ada obatnya di dunia ini, maka tidak bisa menjamin kesembuhan kita. Para dokter ataupun ahli medis hanya bisa berusaha. Sekali lagi, yang bisa menjamin hidup kita hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kuasanya tidak terbatas dan kasih-Nya tidak terbatas. Malam ini, maukah saudara memastikan Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara? Amin. Saudaraku, satu yang kita perlu untuk menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu bekerja dalam hidup kita. Iman kita. Iman kita itulah yang menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Seluruh kisah di dalam Alkitab ini yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang juga mengalami pertolongan Tuhan, bukanlah orang-orang yang sangat kudus ataupun yang paling hebat pada zamannya, bukan. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ibu Munte juga bukan orang yang paling baik di dunia lalu dia layak ditolong Tuhan, tapi dia beriman kepada Tuhan. Kita pun mari beriman kepada Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan ataupun kasih Tuhan yang tidak terbatas itu dengan ketidakpercayaan kita. Mungkin saudara berkata, yalah, kalau Ibu Munte, Ibu Gembala Pusat, ditolong Tuhan hidupnya, memang hidupnya baik-baik. Saya dengar dari cuplikan kesaksiannya, dia tidak mau mabuk,
Dia justru mau hidup menjadi dokter, menolong orang. Memanglah dia takut, dia khawatir, lalu Tuhan tolong, cocoklah. Tapi saya tidak demikian. Hidup saya jahat, hidup saya penuh dosa. Hidup saya sudah terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kesalahan saya perbuat. Apa Tuhan juga masih mau menolong saya? Jawabannya Tuhan mau. Tuhan sangat mau menolong kita. Dalam buku Markus 2 ayat 17 dikatakan bahwasanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang, kata Tuhan, Yesus datang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi siapapun kita, Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus mau menolong kita. Amin, saudara. Pada malam ini, pulanglah dengan kuasa Tuhan. Pulanglah dengan mujizat Tuhan. Kalaupun kita nampaknya baik-baik saja, tapi di dalam ini ada banyak pergumulan kita, hancur hati kita. Orang lain tidak tahu, Yesus tahu. Dan Yesus mau memulihkan kita. Kalau di luar kita masih mampu jalan, nampaknya kita sehat-sehat, tapi sebenarnya kita baru menerima kabar dari dokter, ada penyakit parah dalam tubuh kita. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu parah untuk disembuhkan Tuhan. Tidak ada hidup atau hati yang terlalu hancur untuk dipulihkan Tuhan. Sekali lagi, dia Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas dan kasih yang tidak terbatas. Yang sungguh-sungguh percaya katakan amin. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria, izinkan saya memberikan satu perumpamaan ini untuk boleh saudara ingat seumur hidup saudara. Di tangan saya ada uang 100.000. Ya, cukup baru. Kalau seandainya saya katakan, saya berikan uang ini kepada saudara, tidak ada syarat. Bagi semua saudara yang mau, saudara bisa mendapatkannya. Siapa yang mau? Coba angkat tangannya. Saudara orang-orang jujur, bagus. Semua kita mau, amin. Tentunya kita mau kalau dikasih uang 100.000 yang masih baru. Ini uang asli. Saya kan pendeta, gak mungkin bohong. Kalau uang yang baru ini saya remukkan sehingga tidak baru lagi dengan kepalan tangan saya. Nah, dia nggak lembaran lagi sekarang, tapi sudah seperti ini. Masih mau? Masih. Maaf ya saudaraku, saya kan datang dari Medan, terbang dulu dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali, dari Bali Tambulaka, dari Tambulaka sampai Waingapu. Sepatu ini sudah banyak menginjak kotoran. Saya buang uangnya ke bawah. Saya injak dengan sepatu saya. Sudah tambah kotor ya. Saya pungut lagi. Masih mau? Masih makin kuat. Sekali lagi. Cuy. Maaf ya. Sudah ada kuman lagi dengan cuy tadi. Masih mau? Betul masih mau saudaraku. Sudah diremukkan, sudah diinjak, sudah kena ludah, masih mau? Saya mau tahu, jangan-jangan cuma mulut saja. Kalau betul masih mau, yang pertama kali bisa maju ke depan, boleh mengambil uang ini. Berikan tepuk tangan kepada. Itu kalah jarak ya. Bukan kalah cepat, kalah jarak. Kenapa masih mau sampai lari dari situ? Padahal ini sudah jorok kali sepatu saya ini. Saudara tahu kenapa? Nilainya masih sama. Demikian saya dan saudara. Kita nggak ada yang sempurna. Kita masih bisa buat dosa, masih bisa buat kesalahan. Dan kadang-kadang karena kesalahan yang kita perbuat, kita jatuh ke dalam masalah. Kita jatuh ke dalam kutuk, bahkan kita jatuh dalam penyakit. Tapi tahukah saudara, di mata Tuhan Yesus, nilai saudara masih sama. Saudara masih sangat berharga. Itu sebabnya Yesus mau menyembuhkan saudara, mau menjamah saudara. Dan yang paling indah, seperti kesaksian Ibu Munte tadi, Yesus juga mau memenuhkan saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dia belum berubah. Kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, kuasa Roh Kudus
tetap dahsyat. Siapkah saudara mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan, kita sambut pendeta kita. Haleluya. Selamat Paskah. Haleluya. Tuhan Yesus kita hidup. Katakan amin. Yang sukacita katakan haleluya. Dia bangkit dari maut. Amin. Yesus kita hidup. Dan oleh karena Yesus hidup, maka apapun yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya pasti akan digenapinya. Kalau Tuhan Yesus katakan oleh bilur Yesus saudara sembuh, maka saudara pasti sembuh. Haleluya. Yesus hidup. Dia mengalahkan maut. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita juga pasti menang. Hidup kita juga pasti menang atas dosa. Hidup kita pasti menang atas semua keterikatan dosa. Biarlah kita yang percaya kepada Yesus, kita mengalami kemenangan itu setiap hari. Amin. Saudara tidak perlu kalah oleh dosa saudara. Saudara tidak perlu kalah oleh penyakit saudara. Kenapa? Karena Yesus telah menang mengalahkan maut. Amin. Kalau kematian pun sudah dikalahkannya, maka semua dosa-dosa apapun sudah dikalahkan. Amin. Artinya saudara sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, maka kuasa dosa tidak lagi menguasai saudara. Penyakit juga tidak lagi perlu menguasai saudara. Kesedihan, kemurungan, penderitaan, apalagi saudara, narkoba, judi, minuman keras, kebiasaan jelek yang lain, tidak ada lagi kuasanya. Karena Yesus kita sudah bangkit, maka kita juga bangkit bersama Yesus. Katakan amin. Itulah hidup yang kita miliki bersama Yesus. Karena itu pastikan pada malam hari ini, sudah adakah Yesus dalam hati saudara? Karena Yesus datang membawa kehidupan bagi saudara. Darahnya yang dicurahkan di kayu salib, saudara dan saya bisa bebas oleh perbudakan dosa. Haleluya. Saudara tahu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Ratusan tahun lamanya saudara. Ratusan tahun lamanya diperbudak. Dan saudaraku, mereka sangat menderita. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan mengutus hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan tulah demi tulah, saudaraku, diberikan Tuhan kepada Mesir, pada Firaun. Tapi Firaun tidak juga memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi apakah yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Yaitu darah anak domba. Katakan amin. Darah anak domba. Yaitu tulah ke-10 kematian anak sulung. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau taruh darah anak domba di jenang pintu rumahmu, maka kematian akan melewatimu. Kematian tidak akan menimpa engkau. Saudaraku, itu yang dikatakan Tuhan di Keluaran 12. Saudara bisa baca satu pasal itu, saudaraku. Dan bangsa Israel patuh. Bangsa Israel menyembelih anak domba. Dan anak domba itu dicurahkan darahnya. Dan mereka salurkan darah itu di jenang pintu daripada pintu rumah mereka. Dan pada malam itu Tuhan berkata, kalau malaikat maut lewat dan dia melihat darah anak domba itu, maka rumah orang itu tidak ada kematian. Katakan amin. Tetapi di rumah bangsa Mesir, di setiap rumah bangsa Mesir yang tidak ada darah anak dombanya, ada kematian. Sehingga di malam itu ada jeritan yang sangat hebat di seluruh Mesir. Karena di setiap rumah Mesir ada kematian anak sulung. Saudaraku, apakah semua orang Mesir jahat? Tidak. Kalau kita katakan tidak semua orang Mesir jahat. Ada mereka yang dokter seperti ibu gembala, yang kerjanya tiap hari menolong orang sakit. Ada orang yang berprofesi sebagai pengacara, orang baik-baik. Tetapi mereka mengalami kematian. Kenapa? Karena tidak ada darah anak domba. Tetapi di rumah bangsa Israel, di mana ada darah anak domba, maka maut tidak bisa menjamah mereka. Semuanya mereka selamat dan mereka keluar dari Mesir. Mereka bebas dari perbudakan Mesir karena darah anak domba membebaskan mereka. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kematian tidak bisa menjamah saudara. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara tidak berbuat jahat, tidak merampok bank, tidak membunuh orang, tidak memperkosa anak orang, bukan. Kematian yang kekal tidak menjamah saudara karena saudara percaya kepada Yesus dan darahnya menyucikan saudara dari segala dosa-dosa saudara dan membebaskan saudara dari segala hukuman karena dosa. Katakan amin.
Haleluya. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Saudara, firman Tuhan berkata, darah harus ditumpahkan terlebih dahulu sehingga dosa saudara dapat disucikan. Walaupun saudara berkata saya tidak merampok bank, tapi saudara tidak bisa berkata saudara tidak berdosa. Bahkan setelah kita dilahirkan, kita sudah mewarisi dosa nenek moyang kita, orang tua kita. Sebelum kita bisa berbuat dosa, selagi kita masih baik, kita sudah mewarisi dosa dan kutuk-kutuk dosa sudah. Itulah sebabnya anak kecil tanpa kita ajari pun sudah tahu marah, sudah tahu berkelahi, sudah tahu mukul adiknya, sudah tahu berkelahi sama abangnya. Kenapa? Karena mewarisi kutuk dosa daripada orang tuanya. Tetapi saudara, kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka darah Yesus akan membebaskan saudara dari segala dosa dan hukuman karena dosa. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus membebaskan. Amin. Paskah itu artinya saudara mengalami hidup yang baru, bebas dari perbudakan dosa, sama seperti bangsa Israel yang bebas daripada perbudakan Mesir. Oh saudara, demikian juga saudara yang menerima darah Yesus, saudara bebas dari perbudakan dosa. Amin. Apa yang mengikat saudara selama ini, bebaslah pada malam hari ini, bebas. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8:32 dan 36, jikalau anak itu huruf besar, artinya jikalau Yesus itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Amin. Haleluya. Amin. Jikalau Yesus memerdekakan kita, maka kita betul-betul merdeka. Pastikan Yesus sudah ada dalam hati saudara, sehingga saudara mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita yang ada di dalam Yesus, kita tidak lagi perlu diperbudak oleh dosa. Apakah yang selama perbudak kita? Narkobakah? Minuman keraskah? Judikah? Rokokkah? Kita tidak bisa hidup tanpa rokok atau terikat medsos. Saudaraku, kita tidak bisa hidup kalau handphone kita diambil. Saudaraku, itu semua bentuk-bentuk keterikatan. Apakah pornografi? Tidak ada orang yang tahu, hanya saudara yang tahu. Pada malam hari ini Yesus datang membawa kebebasan bagi kita. Katakan haleluya. Amin. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Amin. Saudara terima hari ini. Karena kalau kita terima darah Yesus, kita terima pengampunan akan dosa-dosa kita, dan kita menerima hidup yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Ada DNA Yesus di dalam kita, ada benih ilahi di dalam kita. Itu yang membuat kita tidak suka lagi berdosa. Ada kuasa Tuhan di dalam saudara. Tuhan memberikan kita kuasa menjadi anak-anaknya. Haleluya. Anak-anaknya artinya kita memiliki hal semua yang sama seperti Bapa di sorga. Amin. Kalau anak, dia mewarisi DNA bapaknya. Kalau bapaknya pintar, anaknya pintar. Haleluya. Kalau Yesus kita luar biasa, Bapa kita luar biasa, Bapa kita kudus, anaknya juga demikian. Kita peroleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu yang diberikan Tuhan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, tidak ada yang dapat mengalahkan kita, karena maut pun sudah dikalahkan. Apalagi kuasa dosa. Katakan amin. Maut pun sudah dikalahkan Yesus. Oleh karena itu kita yang percaya kepada Yesus, kita juga memiliki kuasa untuk hidup benar. Katakan amin. Untuk hidup kudus. Katakan amin. Dan hidup berkuasa melayani Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Kenapa kita orang Kristen tertunduk malu kalau kita punya sesuatu untuk dibagikan yang membawa keselamatan hidup yang kekal? Oh, bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, tahukah saudara, tanpa Yesus semua manusia ke neraka? Tidak ada jalan lain ke sorga kecuali melalui Yesus. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa lewat aku, tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa, sampai kepada Bapa, kecuali melalui aku. Yesus berkata. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita punya yang paling mahal untuk dibagikan kepada orang lain di luar sana. Katakan amin. Karena mereka belum mengenal Yesus. Walaupun mereka mungkin lebih kaya dari saudara. Tapi tahukah saudara, kalau mereka mau jujur, kekayaannya tidak memuaskan mereka. Mereka cari kesenangan kemana-mana, tidak memuaskan mereka. Karena kepuasan hanya didapat di dalam Yesus.
damai yang sejati, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, kalau saudara sudah punya Yesus dalam hidup saudara, bagikan itu kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga orang lain mengenal Yesus dan mengenal kuasa Tuhan yang ada pada saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan malu, beritakan Injil. Karena hanya dengan Injil jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Katakan amin. Beritakan Yesus penyelamat. Karena hanya lewat darah Yesus dosa-dosa manusia dapat diampuni. Walaupun dia orang baik, tapi dia tetap pernah berbuat dosa. Dan dosa sekecil apapun tidak bisa masuk ke surga. Dan kenapa Yesus mau mati bagi kita? Karena hanya itulah satu-satunya jalan yang menyelamatkan manusia ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan kalau dosa tidak diampuni, tidak ada seorang pun manusia bisa ke surga. Tapi Yesus mau. Dia berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa Bapa, lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berat bagi Yesus berpisah dengan Bapa di surga. Karena ketika dia menanggung dosa manusia itu, dia berpisah dengan Bapa di surga. Hatinya sangat menderita. Yesus tidak pernah berpisah dengan Bapa di surga. Dan dia juga kudus, dia tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Dia hidup sebagai manusia. Dia Allah, tapi dia juga manusia. Dia menjelma menjadi manusia, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya korban Yesus di kayu salib adalah korban yang sempurna untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Haleluya. Dia anak domba Paskah ini sembelih. Saudaraku, darahnya sudah menetes sejak Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai darahnya menetes, keringat darah. Yang kemudian tentara Romawi menangkap dia. Nah, tentara Romawi mencambuk Yesus dengan cambuk yang demikian mengerikan. Itu siksaan yang paling mengerikan. Tentara Romawi memiliki cambuk dengan 5 cabangnya, saudara. Dengan cabangnya tajam, ditaruh batu yang tajam, beling atau apa, saudaraku, untuk mencambuk daging manusia. Dan itulah yang cambukan yang dicambukkan ke daging punggung Yesus. Saudaraku, Yesus disuruh berlutut. Saudara, pakaiannya dilucuti, punggungnya terbuka tuh dicambuk. Dan tentara Romawi memulai mencambuk Yesus, menyesah Yesus 39 kali, saudara, cambukan. Dan ketika satu cambukan itu dilayangkan, daging Tuhan Yesus terkoyak, tercabik-cabik, pembuluh darahnya kelihatan, saudara. Urat nadinya pecah, keluar darah di mana-mana, saudara. Dagingnya tersobek-sobek, saudara. Bahkan sampai memperlihatkan organ dalam bagian dalam tubuh Tuhan Yesus kelihatan dari luar. Tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, luka-luka di punggungnya. Untuk apakah luka-luka itu, saudara? Yang namanya bilur-bilur Yesus. Itulah yang menyembuhkan saudara dari semua penyakit saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Saudara tidak perlu lagi berjuang untuk kesembuhan saudara. Saudara hanya perlu menerimanya saja. Katakan amin. Katakan amin dengan suara yang kuat, amin. Oleh bilur Yesus saudara tidak perlu sakit seumur hidup saudara. Sehingga saudara bisa hidup umur panjang di dunia ini, menyelesaikan panggilan saudara dan pulang ke surga dengan sorak-sorai kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Oleh bilur Yesus saudara bisa tetap sehat, kuat. Tidak perlu takut kalau nanti saudara tua, saudara mati karena penyakit. Penyakit tidak mengenal umur sebenarnya, saudara. Karena setan pekerjaan mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mau menyerang manusia dengan penyakit itu, mematikan manusia kapan saja dia mau. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10:10, Yesus datang untuk memberi saudara hidup yang berkelimpahan. Termasuk berkelimpahan kekuatan, kesehatan. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus saudara tetap sehat. Pakai kesehatan saudara untuk melayani Tuhan. Selesaikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara selama ini belum mengenal Yesus, mari pada malam hari saudara datang maju ke depan. Oh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka segala berkat-berkat sudah disediakan Tuhan Yesus bagi saudara akan menjadi milik saudara. Haleluya. Tahukah saudara,
60% dari pelayanan Yesus di dunia ini, saudaraku, adalah menyembuhkan orang sakit. Dia mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bawa kesembuhan bagi kita yang sakit, saudaraku. Dan Tuhan Yesus bawa juga kesehatan terus bagi saudara. Amin. Berlimpah terus kesehatan saudara. Saudara tidak perlu sakit. Kalaupun saudara sakit, percaya kepada bilur Yesus sudah menyembuhkan saudara, maka saudara akan mengalami mukjizat Tuhan. Saudara akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Kesembuhan jadi milik saudara. Katakan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Kenapa firman Tuhan ya dan amin? Semua janji Tuhan pasti digenapi. Karena Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Dia sudah mengalahkan maut. Kematian sudah tidak ada lagi sengatnya. Itulah musuh yang terbesar, kematian. Selama-lamanya di neraka. Maut adalah musuh yang terbesar. Itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Kalau maut pun sudah dikalahkan Yesus, maka semua janji Tuhan dalam firman Tuhan yang berkata saudara sembuh, saudara diberkati, saudara hidup berkuasa, dapat menjadi milik saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Oh saudaraku, alamilah itu. Itu bagi saudara. Kemenangan Yesus di kayu salib bagi saudara. Supaya hidup saudara juga menang di dunia ini. Supaya hidup saudara bisa jadi kesaksian. Ketika orang melihat saudara, dia melihat Yesus dalam saudara. Ketika orang berjumpa dengan saudara, dia bisa merasakan kuasa Tuhan lewat hidup saudara. Katakan amin. Ketika dia berjumpa dengan saudara, dia merasakan kehidupan Tuhan memancar dari saudara. Ketika dia berjumpa dengan saudara, dia merasakan kasih Tuhan mengalir lewat hidup saudara. Genaplah firman Tuhan juga bisa jadi dalam hidup saudara. Apa kata Tuhan? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, melainkan juga pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Oh, pekerjaan yang Yesus lakukan apa kata Tuhan? Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Amin. Usirkan setan-setan. Itu pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Beritakan Injil, ajarkan orang-orang firman Tuhan, muridkan orang-orang, kemudian sembuhkan orang sakit, bahkan bangkitkan orang mati. Haleluya. Katakan haleluya. Pekerjaan itu akan kita lakukan juga, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Haleluya. Katakan haleluya. Di Sumba Barat Daya, ribuan jiwa bisa berkumpul dalam satu KKR, satu malam KKR, sampai 3.000 jiwa, 5.000 jiwa. Di Waingapu juga bisa terjadi demikian. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ada kuasa Tuhan tersedia bagi saudara malam hari ini. Biarlah malam hari ini saudara mengalami penerobosan di dalam Tuhan. Amin. Ada satu hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, menjadi milik saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara lihat dari buku Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama, semua baik, sungguh amat baik adanya, amat baik. Manusia pertama hidup dalam bersekutu dengan Tuhan, penuh kasih, berhikmat. Oh, tetapi mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar hukum Tuhan. Dan akibatnya semua kesusahan mulai datang ke dalam hidup manusia. Akibat dosa. Dan yang paling parah akibat dosa apa? Kematian yang kekal di neraka. Tetapi puji nama Tuhan, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Jangan lagi mau berbuat dosa. Kalau saudara sudah selamat lahir baru, ada kuasa Tuhan di dalam saudara. Saudara bisa menolak dosa. Kalau tadi saudara belum selamat, belum punya Yesus, saudara tidak sanggup. Hati nurani saudara menuduh saudara. Itulah yang jadi kepada orang-orang dunia di luar sana. Mereka terus-menerus berbuat dosa. Walaupun hati nurani mereka tidak tahan. Kenapa aku terus berdosa ya? Mereka tidak mau. Mereka berusaha. Aku mau berhenti memukuli istriku misalnya. Aku mau berhenti berbuat najis. Tapi mereka tidak sanggup. Tidak ada kekuatan di dalam hidup mereka. Walaupun mereka berkata, aku mau berhenti minuman keras ini, aku tidak sanggup. Aku mau berhenti merokok. Setiap tahun baru mereka berkata,
Aku mau mulai hidup baru. Aku janji tahun yang baru ini aku akan baik kepada istriku. Aku akan baik kepada anak-anakku. Aku akan berhenti merokok. Aku akan berhenti berjudi. Aku akan berhenti minuman keras. Mereka buat segala macam janji, resolusi tahun baru, tapi mereka tidak sanggup. Tunggu 2 minggu, kembali lagi kepada dosa yang sama. Terikat dosa kembali. Kenapa? Karena belum ada kehidupan Yesus di dalam mereka. Tetapi lain ceritanya, kalau saudara sudah punya Yesus dalam hidup saudara, maka saudara punya kuasa untuk menolak dosa. Katakan amin. Haleluya. Saudara sanggup. Saudara punya kuasa itu di dalam saudara untuk hidup bebas dari dosa. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara berkata, saya sudah terima Yesus tapi saya masih juga berdosa. Firman Tuhan berkata, kalau demikian mari kita segera ambil keputusan bertobat. Ketika kita bertobat, 1 Petrus 1:18-19 berkata, Tuhan akan menyucikan kita dengan darahnya. 1 Yohanes 1, amin. Ketika kita berdosa, kita minta ampun, kita akui dosa kita, Tuhan akan menyucikan kita dengan darahnya yang kudus, akan menguduskan kita kembali. Haleluya. Sehingga kita bisa dilayakkan kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah saudaraku, pilihlah untuk hidup menang. Pilihlah untuk hidup benar. Pilihlah saudara. Kenapa? Karena saudara sudah sanggup, sudah punya kuasa itu. Kalau selama ini saudara berkata aku tidak sanggup, malam ini terima Yesus, maka saudara punya kuasa untuk menolak dosa. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara bisa berkata tidak kepada narkoba. Saudara bisa berkata tidak kepada judi. Saudara bisa berkata tidak kepada minuman keras, karena sudah ada kuasa Yesus di dalam saudara. Haleluya. Haleluya. Dan saudara rajin beribadah, dengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka firman Tuhan itu kekuatan saudara. Datang ke gereja, setelah saudara selamat lahir baru, datang lagi kebaktian minggu di GKI, dengar lagi firman. Karena firman Tuhan itu akan menghidupkan saudara, akan memberikan kekuatan kepada saudara. Firman Tuhan itu senjata rohani saudara. Kita tidak bisa melawan setan dengan kekuatan pikiran kita. Kita pasti kalah. Tapi kalau kita pakai kuasa firman Tuhan, setan akan lari daripada kita. Katakan amin. Jangan pergi keluar berperang dengan tidak pakai apa-apa saudara. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 6, pakai selengkap senjata Allah. Salah satunya adalah firman Tuhan, pedang roh. Mana amin? Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Setelah saudara selamat lahir baru, mana ikut lagi Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Injil, kalau saudara sudah pada hari mengaku dosa saudara, disucikan Tuhan, hati saudara bersih, semua setan sudah pergi, dosa-dosa sudah disucikan, hati saudara bersih. Tapi kalau setelah itu saudara tidak mau datang kebaktian, tidak dengar firman Tuhan, firman Tuhan berkata, maka saudaraku, rumah saudara yang rumah hati saudara sudah rapi, tersapu, bersih, rapi, dia sudah kosong semua daripada setan-setan, tapi kosong juga dari firman. Kalau saudara tidak datang kebaktian, maka hati saudara ini kosong, rapi saja dia, bersih, tersapu. Apa yang terjadi? Kata firman Tuhan, roh-roh jahat yang tadinya datang, yang ada di dalam saudara yang sudah diusir, dia ajak lagi 7 temannya lebih jahat datang. Dan datang kepada orang itu, sehingga keadaan itu lebih buruk daripada yang semula. Kita tidak mau itu terjadi. Biarlah setelah kita selamat lahir baru, kita semakin hidup lebih lagi, berkuasa, lebih lagi diberkati, lebih menang lagi. Katakan amin. Kuncinya apa? Saudara setia datang ke GKI, dengar lagi firman Tuhan, isi hati saudara dengan firman. Jangan kosong dari firman, sehingga saudara punya senjata untuk mengalahkan setan. Haleluya. Mana haleluya? Katakan haleluya. Siapkan senjata saudara. Saudara sudah punya senjata pedang roh. Kalau saudara masih cari-cari senjata, setan sudah di depan, saudara sudah kalah. Sebelum dia datang, saudara sudah punya senjata firman Tuhan. Itulah perlunya saudara beribadah dengan setia di kebaktian minggu. Minimal kebaktian minggu sekali seminggu. Kalau bisa tiap hari kita kebaktian. Mana aminnya? Lebih kuat dong aminnya. Haleluya. Karena semakin lebih banyak firman Tuhan masuk kepada saudara, saudara lebih berkuasa. Haleluya. Haleluya. Amen. Saudara rajin beribadah, datang nanti ke GKI, datang lagi dengar firman, maka hidup saudara menang. Setelah saudara selamat lahir baru, saudaraku,
Setan tetap sama, pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mau datang lagi, dia ganggu hidup saudara. Dia ganggu lagi, dia coba menyerang saudara dengan penyakit. Tapi kalau saudara kenal firman, firman Tuhan akan membebaskan saudara. Haleluya. Amin. Katakan amin. Itulah mau saya katakan pada saudara mengenai iman. Banyak orang datang ke KKR. Untuk itulah mereka datang ke KKR. Mereka sakit. Kalau saya tanya siapa yang mau sembuh, mereka akan menjawab, untuk itulah kami datang ke KKR, Bu, supaya kami sembuh. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bisakah saudara sembuh? Karena iman Pak Pendeta bisa, saudaraku. Tapi kerap kali kalau karena iman Pak Pendeta saja, saudara sendiri tidak beriman. Saudara pulang ke rumah, misalnya saudara hadir di KKR, saudara didoakan, saudara merasakan kesembuhan di tubuh saudara. Sudah sembuh, saudara merasakan keringanan. Saudaraku, tapi saudara tidak punya iman. Saudara pulang kembali ke rumah, maka saudara gejala yang sama datang lagi, seminggu lagi. Saudara merasakan sakit di bagian yang tubuh yang sama. Saudara tidak tahu melawan penyakit itu karena saudara tidak beriman. Tapi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa melawan penyakit itu. Ketika gejala penyakit itu datang kembali, mau dia seminggu, sebulan, setahun, tapi karena saudara punya iman, maka saudara bisa berkata, aku percaya oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Maka penyakit itu akan lari daripada saudara. Saudara kembali menerima kesembuhan daripada Tuhan. Mana amennya? Haleluya. Maka saudara perlu punya iman. Apa saudaraku? Iman. Iman itu datang dari mana? Roma 10:17 berkata, iman itu datang dari mendengarkan firman Tuhan. Dari mendengar firman Tuhan saudara punya iman. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Seumur hidup saudara, selama saudara hidup di dunia ini, saudara akan dibawa Tuhan untuk selalu beriman. Tapi kalau saudara punya iman, iman saudara mengalahkan dunia. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Apapun masalah yang datang kepada saudara, persoalan yang datang kepada saudara, setelah setahun mengikut Yesus, 2 tahun mengikut Yesus, 5 tahun mengikut Yesus, 10 tahun mengikut Yesus, apapun persoalan yang datang kepada saudara, kalau saudara beriman, saudara pasti menang. Lebih kuat amin-nya. Haleluya. Iman kita, 1 Yohanes 5 berkata, mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Itu perlu ya saudara beriman. Untuk kesembuhan, untuk berkat Tuhan, untuk masa depan, untuk semua, untuk keberhasilan pelayanan. Tuhan mau kita beriman. Katakan amin. Haleluya. Pada hari ini pun Tuhan mengajak kita beriman. KKR berikutnya di Waingapu, kita lihat jiwa-jiwa berbondong-bondong datang ke Waingapu. Katakan amin. Kita sudah punya iman. KKR berikutnya lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita, Ibrani 11 ayat 1. Sebelumnya kita buka dulu 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Mari buka Alkitab saudara dari 2 Petrus 1 ayat 3. Yang suka cita katakan haleluya. Mari katakan haleluya. 2 Petrus 1 ayat 3. Saudaraku, mari buka Alkitab saudara. Iya, saya baca kepada saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oh haleluya. Kenapa ini bisa jadi? Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Segala sesuatu sudah disediakan Tuhan, saudara. Apakah itu kesembuhan? Apakah itu berkat materi, berkat berkelimpahan, apakah itu kebebasan, semua sudah disediakan Tuhan bagi kita. Hidup yang berhasil, semua sudah Tuhan sediakan bagi kita. Urapan saudaraku, oh saudara, sudah Tuhan sediakan bagi kita. Hidup yang menang, sudah, semua Tuhan sudah sediakan. Apapun yang kita butuhkan, itu berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Kenapa itu bisa jadi, itu bisa sampai kepada saudara? Karena Yesus sudah menang di kayu salib. Dia bangkit dari maut. Amin. Haleluya. Tahukah saudara, semua apapun yang dinubuatkan dalam Alkitab ini pasti jadi. Walaupun kita belum melihat perang Armageddon, tapi itu pasti jadi.
Walaupun kita belum melihat antikristus, itu pasti jadi. Walaupun kita belum melihat 4 kuda penunggang itu saudara, ya, yang ditulis di buku Wahyu, itu pasti jadi. Walaupun orang dunia ini berkata, mana Yesusmu, kok gak datang-datang dia? Katanya dia mau datang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, Yesus akan datang segera kedua kali. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika dia datang kedua kali, biarlah kita didapati Tuhan berjaga-jaga dan siap menyambut kedatangannya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya bekerja ketika tuannya itu datang. Amin. Katakan amin. Semua pasti digenapi. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, dia hidup. Amin. Kematian dan kebangkitan Yesus sudah banyak dinubuatkan sejak dari kitab Kejadian. Dari kitab pertama. Sudah banyak dinubuatkan oleh para nabi bahwasanya Yesus akan mati dan bangkit kembali. Dan itu sudah dikenapi. Itu artinya apapun yang tertulis dalam firman Tuhan pasti akan terjadi. Amen. Dan firman Tuhan berkata, kalau saudara punya iman, maka segala janji Tuhan yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya bisa menjadi milik saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Apapun itu saudara, berkat apapun itu yang saudara butuhkan bisa menjadi milik saudara kalau kita punya iman. Katakan amin. Haleluya. Itu perlunya kita punya iman. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Makanya banyak mendengar firman supaya kita punya iman yang bangkit. Iman kita bertumbuh karena kita dengar firman Tuhan. Iman itu percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Iman itu percaya kepada apa yang dikatakan oleh janji Tuhan jadi dalam hidup kita. Walaupun pada saat kita mohonkan itu kepada Tuhan, itu belum jadi dalam hidup kita. Itulah iman. Iman itu kita percaya itu sudah jadi. Janji Tuhan itu sudah jadi dalam hidup kita. Walaupun pada saat kita mohon, kita minta, itu belum jadi. Tapi itulah dia iman. Percaya kepada janji Tuhan sudah digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, saudara. Buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 1. Mari saya mau bacakan kepada saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan saudara suka melambung-lambung. Harapan itu menggantang asap seperti ilusi. Harapan itu kosong. Harapan berkata, pada suatu hari nanti aku akan menjadi kaya. Entah kapan itu. Harapan berkata, mudah-mudahan aku sembuh. Tapi kerap kali saudaraku, itu semua tidak jadi. Kenapa? Karena itu bukan iman, itu harapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu memberi dasar kepada sesuatu yang kita harapkan itu, sehingga yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Amin. Haleluya. Jadi iman itu saudaraku, dia memberi dasar sehingga apapun yang kita harapkan pasti jadi kenyataan. Haleluya. Jadi kita tidak lagi berkata mudah-mudahan aku sembuh, tapi kita berkata dengan pasti, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Katakan amin. Mana amin yang lebih kuat? Aminnya. Oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Amen. Itulah dasar. Iman kita itu dasar. Memberi dasar supaya apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Amen. Oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Aku berkata, Tuhan, oleh bilur-Mu aku sudah sembuh. Kenapa? Karena aku percaya kepadamu, kepada firman-Mu. Engkau yang berkata demikian. Engkau berkata, akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Karena engkau berkata demikian, aku percaya Tuhan, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Engkau Tuhan yang menyembuhkanku. Haleluya. Amen. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan punya alasan yang teguh. Kenapa dia berkata demikian? Amin. Amin.
Karena dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang mau menyembuhkan saudara. Dia sudah berbilur-bilur di kayu salib. Dan bilur-bilurnya cukup berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Firman-Nya berkata, oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Haleluya. Tuhan yang berkata demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, segala isinya, berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhan Jehovah Rafa. Akulah Tuhan yang sudah berbilur-bilur, supaya oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, itulah dia iman. Iman juga apa tadi saudara? Bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Di tangan kiri saya ini saudara, ada uang 100.000 di tangan kiri saya ini. Bisa saudara lihat uangnya? Tidak. Tidak saudara lihat. Percayakah saudara ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Percayakah saudara? Saya berkata sekarang, di tangan kiri saya saudaraku ada uang 100.000. Bisa saudara lihat? Tidak. Tapi percayakah saudara? Percaya. Kenapa saudara percaya? Apa dasarnya saudara percaya? Ucapan saya. Saya berkata kepada saudara, saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya. Itulah dasarnya saudara percaya, ucapan saya. Saya bisa saja bohong, tapi saya tidak mau bohong. Amin. Saya tidak mau bohong saudaraku ya. Iya. Saya bisa saja bohong, saya bisa bicara saja. Tapi saudara berkata, saya percaya di tangan kiri Ibu Victoria ada uang 100.000. Kenapa? Karena Ibu Victoria itu kan hamba Tuhan. Dia berkata di tangan kirinya ada uang. Saya percaya di tangan kirinya ada uang 100.000. Memang betul saudara. Di tangan kiri saya ada uang 100.000. Amin. Amin. Di tangan kiri saya ada uang 100.000. Tapi kalau saya katakan begini, di tangan kiri saya saudaraku ada uang 100.000. Saudara percaya? Saudara berkata percaya. Ya percaya karena sudah saudara lihat. Sudah saudara lihat 100.000 ini. Saudara berkata saya percaya karena sudah saudara lihat. Itu sama sekali bukan iman. Kalau sudah saudara lihat dulu, baru saudara percaya, itu bukan iman. Kalau sembuh dulu, baru saudara berkata, oh betullah Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Sudah sembuh dulu. Betullah Tuhan Yesus itu Jehovah Rafa. Dia sudah menyembuhkan saya. Itu bukan iman. Iman itu adalah percaya walaupun saudara belum melihat saudara sembuh. Katakan amin. Iman itu saudara percaya walaupun saudara belum merasa di tubuh saudara sembuh. Haleluya. Maka ketika saudara beriman, ketika saudara punya iman, maka sebagaimana imanmu jadi padamu, kata Tuhan. Iman itu adalah bukti kesembuhan saudara. Amin. Bukti daripada yang belum kelihatan. Iman itu adalah bukti saudara pasti sembuh. Makanya saudara pada saat ini, kan kalau saudara beriman, pada saat ini juga saudara bisa sembuh. Dan kalau saudara terus beriman kepada perkataan firman Tuhan yang berkata, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Mungkin pada saat ini, atau besok, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, saudara pasti sembuh. Tiap-tiap hari saudara akan lihat lutut saudara tadinya sakit sekali, bertambah-tambah dia tidak begitu sakit. Memang belum bisa melompat-lompat, tapi tadi saudara tahu lutut saudara sakit sekali. Sekarang saudara sudah bisa menggerakkannya, tidak begitu sakit lagi. Dan kalau saudara beriman terus, saudara akan lihat hari lepas hari, saudara akan bertambah-tambah baik, bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah sehat, dan akan sembuh total. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus juga berkata, oleh karena kemiskinanmu, kamu sudah menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Akui firman Tuhan. Itu salah satu tindakan iman, saudara. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan apa yang dikatakan firman. Tuhan berkata saudara bisa diberkati. Oleh karena kemiskinan Yesus, saudara bisa menjadi kaya. Jangan lagi katakan perkataan yang negatif. Dompetku kosong, aku tidak punya uang, aku bangkrut. Jangan lagi. Buang ucapan negatif dari hidup saudara. Ganti dengan ucapan iman. Mana amennya?
Ganti dengan ucapan iman. Ganti dengan mengucapkan firman Tuhan. Itulah dia iman. Kalau lihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Saudara mau menerima berkat Tuhan, saudara mesti punya iman. Amen. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang siapa saja. Banyak orang yang menjamah Yesus, tapi cuma wanita yang sakit 12 tahun pendarahan yang disembuhkan. Apakah tidak banyak orang menyenggol-nyenggol Yesus? Banyak. Tapi lihatlah itu, Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku. Kenapa? Karena wanita di Markus 5 itu punya iman. Haleluya. Keadaannya sudah parah. Dokter semua sudah didatangi. Firman Tuhan nanti sudah baca Markus 5 ayat 20 dan seterusnya. Sudah semua dokter tabib manapun sudah didatanginya. Keadaannya tidak bertambah baik, malah bertambah buruk. Walaupun sudah dihabiskannya semua yang ada padanya. Itu saatnya tepat untuk putus asa dan mau mati saja. Tapi firman Tuhan berkata, menuliskan, wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Itu menumbuhkan imannya. Memang iman datang dari mendengar firman Tuhan. Karena itu jangan pernah absen dari kebaktian minggu di GKI. Karena di GKI disebarkan firman Tuhan yang hidup, yang membawa iman kepada saudara. Sehingga dengan iman saudara bisa menerima semua berkat Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika wanita ini mendengar berita tentang Yesus, timbullah imannya. Maka dia mulai bertindak dengan iman. Iman bukanlah iman kalau tidak ditindakkan. Iman percaya saudara harus saudara ucapkan seperti wanita ini. Maka wanita ini mulai mengucapkan imannya. Kalau terjemahan aslinya dia terus menerus mengatakan, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Sudahkah dia sembuh? Belum. Di tubuhnya ini masih sakit. Dia menderita sakit pendarahan. Dia lemah, dia lemas, berjalan pun susah. Tapi dia terus mengucapkan firman Tuhan. Itulah tindakan iman. Kita harus mengucapkan firman Tuhan. Kita harus mengucapkan iman. Katakan amin. Haleluya. Sebab Yakobus 2:26 berkata, bukanlah iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Iman saudara harus ditindakkan. Salah satunya yang pertama kali ada, saudara harus ucapkan. Amin. Seperti wanita yang sakit 12 tahun pendarahan di Markus 5 yang saudara baca. Lemah sekali dia. Dia sudah menjelang ajal, saudaraku. Di zaman dulu tidak sebutkan penyakit apa, tapi kalau zaman sekarang ini itu seperti penyakit kanker, saudara. Dia terus menerus berdarah, 12 tahun pendarahan, saudaraku. Tapi dia beriman dan dia ucapkan imannya, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Orang-orang mendorong dia, pergilah kau perempuan, kau sakitmu ini aku kenal engkau, kau tidak bisa berada di tengah-tengah orang banyak. Pergi kau, ngapain kau di sini? Segala macam hinaan, makian, dorongan, belum lagi tubuhnya yang lemah, dia masih sakit, dia masih mengeluarkan darah, tetapi dia beriman. Dia percaya dia pasti sembuh. Amin. Dan dia tindakan imannya. Dia terus mengucapkan, oleh pilur Yesus saya sembuh. Begitulah kira-kira yang dia ucapkannya. Dia kenal firman Tuhan, asalku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Amen. Asalku jamah saja jubah Yesus aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Iman itu bertentangan dengan logika. Kenapa jamah jubah-jubah orang bisa sembuh? Di mana masuk akalnya? Iman selalu bertentangan dengan logika, saudaraku. Tapi kalau saudara percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah iman, maka jadilah kepada saudara sebagaimana saudara percaya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Maka benarlah saudara, dia datang sampai kepada Tuhan Yesus, dia jamah coba Yesus. Seketika itu juga dia merasa dia sudah sembuh dari penyakitnya. Kuasa Tuhan seketika itu mengalir pada dia. Mujizat terjadi pada saat itu juga. Di tempat duduk saudara ini juga, saya tidak tahu apa penyakit saudara. Tapi kalau saudara beriman, tanpa saya meletakkan tangan, saudara bisa mengalami kesembuhan. Di tempat saudara duduk, katakan amin. Ucapkan firman Tuhan, oleh pilur Yesus saya sembuh. Kalau saudara sesak nafas, katakan oleh pilur Yesus saya bisa bernafas dengan lega. Kalau saudara pincang, katakan oleh pilur Yesus saya bisa berjalan dengan baik. Katakan amin. Haleluya. Bertindak, tindakan iman saudara
saudara, kesembuhan, keselamatan sudah disediakan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Firman Tuhan berkata, Yesus berteriak, sudah genap. Artinya sudah genap, ditanggungnya semua dosa saudara dan penyakit saudara. Apapun penyakit saudara sudah selesai ditanggung Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus berkuasa menyembuhkan saudara. Katakan amin. Oleh karena Yesus hidup, nama Yesus juga berkuasa. Haleluya. Karena dia bangkit dari maut, dia hidup, maka namanya juga berkuasa. Karena itu pakai kuasa nama Yesus dalam hidup saudara. Kenapa gerangan orang Kristen takut kepada setan? Biarlah kejadian yang terbalik, setan yang takut kepada kita. Ketika kita bangun pagi, ketika kita membuka mata, setan lari bertemprasan berkata, sudah bangun dia, sudah bangun dia, tentara Allah yang luar biasa. Hari ini kita akan digempurnya lagi habis. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Haleluya. 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 Saudaraku, kuasa nama Yesus berkuasa. Pakai dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus bukan hanya jadi penutup doa yang manis, tapi dalam nama Yesus memiliki kuasa untuk mengusir setan. Mana amin ya, lebih kuat amin ya. Kenapa saudara yang takut? Kenapa saudara yang tidak bisa tidur karena diganggu roh jahat? Biarlah dia yang diganggu, karena saudara mengusir dia. Katakan amin. Pakai kuasa nama Yesus. Katakan, oh roh jahat, roh mimpi buruk yang membuat aku mimpi buruk setiap malam, keluar kau dari rumahku. Pergi, tinggalkan pikiranku. Dalam nama Yesus, maka setan akan pergi. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kalau saudara nggak lawan dia, dia akan suka dekat-dekat saudara, karena dia mau menghancurkan saudara. Pekerjaannya Yohanes 10:10. Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan biarkan dia dekat pada saudara. Sebelum dia datang, sudah jauh pun, usir dia jauh-jauh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jangan beri kesempatan kepada setan. Dia tidak main-main. Saudaraku, 1 Petrus 5:8, dia seperti singa yang mengaum berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kita yang punya kuasa dalam nama Yesus, kita bisa menang melawan setan manapun. Karena Yesus kita hidup, maka nama Yesus juga berkuasa. Dan namanya itu, kuasa namanya sudah diserahkannya, sudah diberikannya kepada saudara dan saya, anak-anaknya. Katakan amin. Itu yang tuliskannya dalam Alkitab, dalam Markus 16-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru penuh Roh Kudus. Mereka akan memegang ular, minum racun maut, tapi itu tidak akan membahayakan mereka. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Mulai besok cari orang sakit sebanyak-banyak, letakkan tangan saudara atasnya, dan biarlah mereka mengalami kesembuhan. Hei, mana amin ya? Itu tanda orang percaya. Itu bukan tanda pendeta. Itu bukan tanda gembala-gembala sidang saja. Tanda-tanda orang percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah hidup saudara berkuasa. Amin. Bukan setan yang menyerang saudara, tapi saudara yang menyerang dia. Saudara yang melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Di dalam Yesus kita hidup berkuasa. Karena Yesus kita hidup. Amin. Dia mendengar dan menjawab doa kita. Kenapa? Karena dia hidup. Haleluya. Orang mati tidak bisa menjawab doa saudara. Saudara sepak-sepak pun dia tidak mau bangun karena dia sudah mati. Tetapi Yesus kita hidup. Dan karena dia hidup, dia mendengar dan menjawab doa saudara. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Pada malam hari ini, biasakan latih diri kita untuk suka berseru kepada Tuhan. Jangan diam. Saudara kehilangan banyak berkat. Ketika berdoa jangan tutup mulut saudara, buka mulut saudara. Tuhan suka ketika saudara berseru. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33, ketika engkau berseru, aku menjawab. Haleluya. Selesaikan masalah dosa pada hari ini saudaraku.
Karena firman Tuhan berkata, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menyelamatkan engkau, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar engkau, tapi yang merupakan pemisah antara aku dengan engkau adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat aku menyembunyikan diri terhadap engkau sehingga aku tidak mendengar adalah segala dosamu. Pada hari ini kita datang kepada Yesus, kita minta ampun atas dosa kita. Kita biarkan Yesus datang masuk dalam hati kita, dan semua dosa kita akan disucikan Tuhan. Jangan mau dituduh setan. Setan berkata dosamu terlalu besar. Ialah kalau orang-orang lain seperti Ibu Munte atau siapa saja, ya hidup baik-baik, tidak pernah berbuat jahat, ya bisalah diampuni Tuhan. Kau tidak tahu betapa jahatnya hidupku. Saudara, firman Tuhan berkata Yesaya 1 ayat 18, betapa merahnya dosa saudara seperti kirmizi, berwarna merah seperti kain kesumba, akan disucikan oleh darah Yesus menjadi putih seperti bulu domba dan salju. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Datang pada Yesus, amin. Berseru kepada Tuhan, saudara. Bartimeus, orang buta, dia berseru kepada Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah aku. Dia buta. Orang-orang berkata, diam. Yesus punya banyak kerjaan, jangan ribut. Tertulis di firman Tuhan, jangan ganggu Yesus. Tapi lebih keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan berkata, apa yang kau mau? Aku mau melihat Tuhan. Maka Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Dia melihat kembali. Hari ini, haleluya, hari ini adalah kehendak Tuhan bagi saudara yang stroke untuk memiliki kaki yang kuat untuk berjalan, untuk memiliki tangan yang kuat untuk bekerja. Adalah kehendak Tuhan bagi saudara yang sakit mengalami kesembuhan, karena dia sudah selesai menanggungnya di kayu salib bagi saudara. Kesembuhan milik saudara, berkat Tuhan milik saudara. Hari ini kita beriman, haleluya, kita percaya. Sebelum pun kita lihat berkat Tuhan, kita sudah percaya. Tuhan, kau berkata, kau datang untuk memberiku hidup yang berkelimpahan. Aku percaya Tuhan, jadilah kepadaku. Oh, segala kutuk dosa kemiskinan sudah kau tanggung di kayu salib. Galatia 3:13. Aku tidak perlu lagi miskin, aku tidak perlu lagi gagal, tapi aku bisa memiliki hidup yang berhasil di dalam Engkau. Walaupun orang tua aku tidak kaya, tapi aku bisa tamat sarjana. Walaupun orang tua aku tidak berpendidikan tinggi, tapi aku bisa hidup berkelimpahan. Haleluya. Walaupun orang tua aku tidak mau membiayaiku, tapi aku bisa hidup berhasil. Amin. Karena aku percaya kepada firman Tuhan yang berkata, Yesus datang untuk memberiku hidup yang berkelimpahan. Amin. Punyailah iman. Yesus bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Mana aminnya? Haleluya. Itu yang jadi kepada Abraham. Wah, kita nggak bisa siap-siap nanti ini malam hari ini. Sebentar saja. Abraham dan Sarah sudah tua, sudah tidak mungkin Sarah punya anak. 90 tahun, Abraham 100 tahun. Tapi dia percaya kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Itulah dia Abraham, bapa orang beriman. Maka saudara lihat apa yang terjadi. Abraham akhirnya memiliki Ishak. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Percayakah saudara yang sakit ini sekarang ini saudara sembuh? Yang percaya katakan amin. Percayakah saudara pada hari ini saudara dilawat Tuhan apapun kebutuhan saudara? Amin. Percayakah saudara janji Tuhan semuanya bisa digenapi dalam hidup saudara? Katakan amin. Katakan haleluya. Satu lagi saudara, janji Tuhan yang paling penting saudara penuh Roh Kudus. Haleluya, katakan amin. Kalau saudara baca Galatia 3 ayat 13-14, kita bisa menerima Roh Kudus. Banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Itu janji Tuhan. Amen. Supaya saudara menjadi orang yang berani. Baptisan Roh Kudus membuat saudara menjadi berani. Saudara punya kuasa. Saudara menjadi manusia yang lain. Kalau dilihat dari kepribadian saudara, mungkin saudara orang yang pemalu, tidak berani bicara depan umum. Orang pun kenal saudara sebagai orang pemalu. Tetapi kalau Roh Kudus turun, kata saudara, saudara bisa diubahkannya menjadi orang yang berani memberitakan firman. Haleluya. Kalau saudara terkena api Roh Kudus, hidup saudara akan berubah. Terimalah kuasa Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tiap-tiap hari saudara akan punya keberanian untuk datang kepada tetangga saudara. Hei, terima Yesus, maka hidup baru akan menjadi milikmu. Saudara akan punya keberanian bersaksi pada orang yang mabuk. Hei, kau mau bebas dari mabukmu, Yesus bisa membebaskanmu. Semua itu bisa dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Firman Tuhan berkata kalau kita rindu, kita bisa menerimanya. Itu bagi saudara. Tuhan sudah menyediakan bagi saudara supaya selama kita hidup di bumi ini, kita menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Kita berani memberitakan Injil. Kita bisa mengadakan tanda ajaib dan mujizat karena ada kuasa Roh Kudus di dalam kita. Itu kuasa Roh Kudus, itu Roh Kudus yang melakukannya lewat saudara. Kalau dari kekuatan kita sendiri, kita tidak punya kuasa untuk mengusir setan, untuk meletakkan tangan orang sakit bisa sembuh, tidak. Itu adalah karena Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, melainkan karena Rohku, kata Tuhan. Itulah dia pribadi ketiga, Tritunggal. Dia juga Allah adanya, Allah Roh Kudus. Dan dia ada di bumi ini sekarang, Bapa di sorga, Yesus di sorga. Siapakah yang di bumi ini jadi teman kita? Bapa mengutus Roh Kudusnya untuk menjadi teman saudara. Yang memampukan saudara untuk hidup kudus. Dia memampukan saudara untuk berlayar. Memampukan saudara untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi Yesus. Haleluya. Kalau saudara rindu, saudara bisa menerimanya. Setelah saudara lahir baru, tidak perlu tunggu kudus dulu, tahu banyak firman dulu. Tidak. Firman Tuhan berkata ketika saudara lahir baru, detik itu juga saudara bisa menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga saudara punya kuasa untuk hidup kudus. Setiap hari saudara akan hidup berkemenangan. Setiap hari saudara akan menjadi saksi Tuhan. Kemana-mana saudara tidak bisa berhenti memberitakan firman Tuhan. Karena api Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara tidak bisa dihentikan. Saudaraku, saudara terus berbicara mengenai Injil Tuhan. Orang lain, musuh, setan berusaha menghentikan saudara. Tapi kuasa Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada kuasa setan manapun. Amin. Roh Kudus yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa untuk keselamatan jiwa terlebih dahulu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari saudaraku, mari para penyanyi, pemain musik. Mari saudara, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Dan saya mengundang saudara untuk maju ke depan. Saudaraku, majulah ke depan. Saudara rindu baptisan Roh Kudus. Saudara mau memiliki kuasa untuk hidup menang, untuk hidup kudus. Saudara yang mau menerima kesembuhan, tindakan iman saudara. Sambil saudara berkata, saudara mengakui saya sudah sembuh oleh Bilu Yesus. Padahal saudara maju ke depan dan saudara tindakan iman saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita nyanyi, saudara, saya panggil, majulah ke depan. Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara majulah ke depan. Saudara yang pertama kali datang di tempat ini mau menerima Yesus, mari maju ke depan. Saudara yang mau menerima baptisan Roh Kudus supaya saudara menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Saudara punya kuasa, hidup baru menjadi milik saudara. Saudara punya kuasa menolak dosa. Mari terima keselamatan daripada Tuhan. Mari maju ke depan. Mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Mari buka hati saudara. Biarlah darah Yesus menyucikan kita. Saudaraku, mari majulah ke depan.